Perkenalkan kelompok kami dengan saya sendiri, Aprilia Bonataura. Saya Dena Azuri Putri. Saya Vena Ruth Maida. Saya Vanessa Stefani. Di sini kami ingin mewawancarai salah satu petani jagung dengan Bapak Tupar. Selamat siang Bapak. Kami mahasiswa Universitas Tanjung Pura dari Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi. Di sini kami ingin mewawancarai sedikit nih tentang lahan perkebunan. Iya. Yang pertama kalau boleh tahu luas lahan tuh seberapa hektar atau berapa banyak? Kok soal lahan sih termasuk kemampuan masing-masing. Ada yang setengah hektar, ada yang sampai 1 hektar, bahkan ada yang sampai 2 hektar lebih bisa. Tapi kan kalau kayak kami ya cuman petani kecil-kecilan lah. Ya paling itu mungkin ke 1 hektar itu kurang sedikit. 1 hektar kurang lah ya. 1 hektar nggak sampai lah, anggap ya 1 hektar lah. Kurang lebih 1 hektar berarti. Itu ya tanaman jagung, tanaman ubi rambat ya. Sedikit-sedikit itu tanam jahe. Iya. Terus lainnya itu ya berhubung lahannya ndak lebar itu kan gantian, kadang-kadang habis jagung kasih ubi rambat, habis ubi rambat kasih jagung lagi gitu. Oh iya. Nah untuk persiapannya nih, persiapan untuk menanam jagung misalnya, itu apa aja yang dilakukan? Pertama yang kita siapkan lahan. Nah, misalkan kan rumput banyak tebal itu kan. Nah, pertama kita semprot dulu. Pakai buat sistemik ataupun kontak. Iya. Jadi kalau udah kira-kira kalau pakai kontak itu mungkin 2-3 hari udah bisa ngerjakan. Tapi kalau pakai obat sistemik paling cepat itu 1 minggu. 1 minggu paling cepat. Nanti kalau udah mati baru kita kerjakan. Kalau seandainya mau kita tanami jagung, itu tidak perlu kita bersihkan. Yang penting kita alur untuk nanamnya jagung itu nanti. Nanti kalau udah kira-kira selesai, kira-kira anggap aja misalkan setengah hektar, kira-kira ngelur udah selesai, berapa hari kemudian kita tanamin jagung. Oke. Terus nanti ya kalau misalkan setengah hektar itu menghabiskan bibit kalau tidak salah itu sekitar 10 bungkus. 10 bungkus ya kurang lebih itu 10 lah. Tapi kalau biasanya kalau saya sampai kan agak rapat sedikit. Biasanya sampai 11 sampai kadang-kadang ya. Tapi kan tidak pasti Dok ya. Ya ini nggak pasti jangkauannya pasti ya. Tapi yang pasti kalau setengah hektar itu anggap aja 10 bungkus. Nah untuk selanjutnya nih Pak, kami ingin tahu mengenai jenis tanaman. Kan tadi Bapak udah bilang kalau Bapak ini menanam jagung, ubi rambat. Nah jenis tanaman jagung apa, jenis tanaman ubi rambat apa yang Bapak tanam? Oh iya. Kalau jagung yang daerah sini kebanyakan ada golden boy itu, ada master sweet kayak itu yang dipampang gambar itu. Terus ada sekada, terus ada juga yang pakai paragon. Paragon itu termasuk keluaran baru ini. Jadi kalau seandainya paragon sama bibit-bibit jagung itu semuanya kan kita beli, tidak ada yang kita bikin sendiri. Soalnya itu kan modelnya apa ya, hibrida. Jadi kalau hibrida itu tidak bisa diturunkan. Jadi bibitnya itu sekali kita tanam harus beli, sekali kita tanam harus beli, begitu. Itu harga Kisarannya? per bungkusnya itu kalau sekada zaman sekarang ini udah 140.000 satu bungkus. Kalau kayak master itu 100, terus golden juga 100 golden itu 120. 125 ada yang 120. Terus kalau yang paragon itu 100. Paling termahal sendiri itu ya termasuk sekada. Tapi kalau zaman sekarang sekada itu banyak penyakitnya.
Penyakitnya apa? Busuk batang. Habis ditimbus busuk batang, nanti sampai kadang-kadang kita mau panen pun masih ada yang busuk batang. Jadi kalau seandainya ya mungkin semua itu tetap ada penyakitnya, cuman kan kalau selain sekada itu agak kurang, masih lumayan lah. Tapi kalau sekada zaman sekarang, apalagi kebanyakan air kayak gini, banyak air kayak gini musim hujan, soalnya kan tanah kan lembab. Kalau di tanah sepo itu, kalau di tanah yang putih-putih itu malah jarang lembab. Daerah sini kan termasuk kebanyakan tanah sepo itu. Jadi kalau Bapak sendiri nanamnya yang mana tuh Pak? Kalau saya sekarang ini yang saya tanam sekada itu kalau tidak salah itu ada 5 bungkus sekada, terus yang sana itu ada paragon itu ada 4 bungkus. Nah kalau dalam Bapak menanam ini Pak, kan setelah Bapak menanam perlu waktu berapa lama sampai tanaman ini tuh tumbuh gitu Pak? Ya, ini gini Dok ya. Kita misalkan hari Minggu kita tanam. Hari Minggu kita tanam ya, seendak-endaknya kalau kena hujan terus kayak gini mungkin agak lambat, soalnya kan itu tanah kan terlalu agak padat. Itu biasanya sampai tumbuhnya itu sekitar 4-5 hari baru tumbuh. 4-5 hari. Terus nanti kalau udah sekitar 12-13 hari itu kan udah tumbuh agak besar ya, kita kocor. Kocor tuh Kita kasih pupuk. Kasih pupuknya itu pakai air. Terus yang utama itu pupuknya itu mutiara sama urea. Itu jadikan satu. Nah, kita semprot-semprotkan di pokok-pokoknya itu satu persatu itu semuanya. Nah, itu nanti kalau udah sekitar 20 hari sampai 25 hari ya, kita baru ngasih pupuk kayak kotoran sapi, kompos gitu kayak kotoran ayam. Terus nanti kalau udah dikasih pupuk itu, kita kasih pupuk itu lagi, kasih pupuk urea sama Ponska sama KCL jadi satu. Nanti baru kalau udah sekitar 25 hari dari tanam tadi, itu langsung kita timbus. Nah, sepertinya kayak ini. Nah, itu kan ditimbus kayak gitu. Jadi dia kan akarnya enggak nampak gitu, iya kan? Akarnya enggak tumbuh, enggak nampak. Jadi kalau udah sekitar 20 sampai 25 hari itu ya kita timbus. Nanti kalau udah itu kita tinggal nunggu perkembangannya. Nanti kalau seandainya kayak sekada lah ya, misalnya sekada itu paling agak lama, paling tidak itu umurnya itu sampai 2 bulan setengah. 2 bulan setengah itu kurang lebih. Jadi paling lama itu yang jenis sekada ini? Yang paling agak lama. Itu paling agak lama. Kalau dari masa ditanam sampai tumbuhnya, sampai kita panen itu kalau tidak salah itu sampai 65 hari. 65 hari sekitar 2 bulan lebih 10 hari lah. Jadi kalau rata-rata itu tanam berarti sekitar 1 bulan setengah atau 2 bulan itu Pak? Pokoknya kalau seandainya kita tanam, ya tergantung kita sendiri sih masing-masing. Soalnya kan kadang-kadang kita punya lahan lebar, kadang-kadang sini kasih 3 bungkus, sana 5 bungkus, sana akan enggak sama gitu loh. Jadi kalau seandainya kita tenaganya mampu ataupun banyak modal, misalkan 1 hektar tanam sekalian pun bagus, enggak masalah. Tergantung kemampuan masing-masing. Baik Pak, selanjutnya saya ingin bertanya, kira-kira berapa banyak biasanya tenaga kerja untuk membersihkan lahan? Ya, ini gini, misalkan kita nanam 5 bungkus. Kalau 5 bungkus itu kalau biasanya saya sendiri itu tidak memerlukan tenaga orang lain, soalnya kan kita fokus ke tanaman itu. Jadi nanti kalau seandainya tanaman itu udah selesai kita rawat ataupun kita bersihkan sampai kita panen, baru kita injak ke tanaman yang lain gitu. Jadi kalau seandainya kita nanam 5 bungkus itu
ndak pakai tenaga. Iya Pak. Cuman ya tenaga kita sendiri lah. Ndak ada yang bantu. Cuman kalau seandainya nanam, biasanya itu yang nanam ibu-ibu perempuan. Itu biasanya kalau 5 bungkus itu kalau orang 3 itu dari jam 6 sampai kurang lebih jam 9. Ya kurang lebih lah ya, tapi kalau seandainya kita kerjakan sendiri lama. Tapi kalau seandainya ibu-ibu 3 saya 1, jadi kurang lebih dari jam 6 sampai jam 9 itu udah selesai. Gimana sih cara-cara merawat lahannya, terutama jagung? Ya, kalau seandainya kita nanam jagung itu tanaman yang paling agak mudah. Jadi yang penting lahan udah siap, kita tanami. Nah, kalau itu kan udah termasuk bersih semua, lahan itu udah bersih. Kalau udah bersih, nah, kita tanami. Lepas kita tanami, kita tunggu kayak yang kita utarakan di depan tadi. Itu sekitar kalau tumbuhnya mungkin kalau dari awal tanam sampai tumbuh itu sekitar kurang lebih 4-5 hari tumbuhnya. Ya. Itu kita yang penting sering nengok nanti ada penyakitnya apa, ada hamanya apa, itu kan kita sering tengok, kita tahu. Kalau seandainya tidak ditengok, nanti kan kadang-kadang dimakan ulat, dimakan semut, dimakan jangkrik, nah, itu kan bisa banyak yang patah. Jagung yang tadi, jadi kan sering terjadi hama juga Pak. Untuk hama-hamanya itu apa-apa aja Pak? Kalau seandainya hama itu ya termasuk itu tadi. Kalau yang namanya hama itu kayak belalang, kayak jangkrik, kayak itu kaki-kaki seribu yang di tanah itu namanya hama. Itu ngatasinya kita pakai obat-obatan yang kiranya bisa mematikan itu. Itu obatnya kalau zaman sekarang itu nggak usah pakai yang mahal-mahal. Kalau saya cuman pakai siklon sama prevaton. Itu kalau prevaton itu 1 botol yang segini itu kalau nggak salah sekarang udah 75.000. Mahal. Terus kalau yang pakai siklon itu 1 bungkusnya itu kan pakai kampilan. Pakai kayak sasetan itu harganya 45.000 per bungkus gitu. Jadi kalau seandainya ada hama itu kita semprot, terus misalkan pagi ini kita semprot, nah besok paginya kita tengok itu binatang hama-hama itu kira-kira ada yang mati apa enggak. Kalau ada ulat ada apa itu kan nanti kalau seandainya pagi ini kita semprot, besok paginya lagi kita tengok, itu kan udah nampak. Kalau ada mati ya di situ, kalau enggak ada yang mati mungkin dia enggak kena obat itu, akan gitu. Terus kalau yang namanya hama, penyakit itu soalnya kan di sini itu kan tanahnya tanah gambut. Jadi penyakitnya itu macam-macam, kayak busuk batang, kayak jamur. Kalau kayak busuk batang itu ndak ada yang namanya bisa diobati. Kalau busuk batang. Tapi kalau seandainya kayak jamur itu sih masih agak bisa kita kendalikan. Ataupun kita bersihkan pokok-pokoknya satu persatu di bawahnya itu nanti bisa mengurangi ataupun menghambat pertumbuhan jamur yang akan ke atas. Gitu. Tapi kalau seandainya yang busuk batang itu tadi itu sama sekali kalau daerah sini pun belum ada obatnya. Itu kalau yang namanya penyakit. Jadi kalau hama itu udah pasti kayak yaitu tadi yang kita utarakan di depan tadi kayak belalang, kayak ulat, kayak itu. Jadi kalau misalnya busuk batang tuh bisa jadi gagal panen gitu ya Pak? Iya. Kalau seandainya kayak sekada zaman sekarang. Kalau seandainya 1 baris itu mungkin kalau zaman sekarang anggap ya 1 baris itu ada misalkan lah ya itu ada 10 baris itu mungkin yang masih itu tinggal 7-6 batang itu selain itu udah kena busuk batang itu baru 1 baris. Belum kalau kita bandingkan 5 bungkus itu udah berapa kan gitu.
Tapi kadang-kadang kalau seandainya ya ndak musim terlalu banyak hujan, kayak kemarin tahun yang lalu itu kan ndak begitu banyak hujan. Ndak kayak tahun ini. Kalau tahun ini memang hujannya ndak bisa diprediksi lah. Tiap kadang-kadang panas kayak gini, nanti tengah hari hujan. Kalau kayak kemarin kan, tahun kemarin kan ndak. Tahun kemarin termasuk cuaca petani jagung malah agak lumayan. Lumayan. Tapi kalau sekarang ya masih bagus sih, tapi ya banyak yang mati. Ya. Untuk hasil panennya tuh bisa sampai berapa ton kadang, Pak? Oh gini, kalau seandainya kayak yang di depan tadi itu kan kita tanam sekada. Kalau seandainya itu tumbuhnya itu menyampai 80%, itu mungkin yang busuk batang, yang mati, yang apa, yang itu, yang ini kan, itu mungkin tinggalnya paling itu 65%. Jadi kalau seandainya kalau soal panen, kalau iya tergantung kita rezeki masing-masing. Iya, Pak. Kalau rezeki masing-masing itu kadang-kadang kita tanam 5 pes, kadang-kadang dapat ya ndak usah banyak-banyak lah, paling dapat 40, 45 itu udah termasuk bagus. Tapi kalau zaman sekarang, kalau mau mencapai 5 bungkus itu, kalau mau mencapai sekarang mau mencapai 40 susah. Susah, paling terik paling banyak 35, 34 itu udah bagus zaman sekarang. Itu. Untuk pemasarannya biasa Bapak masarin kemana nih untuk hasil lahannya? Nah gini, soalnya kita kan petani itu zaman sekarang, kalau yang petani biasa itu banyak yang diambil tengkulak gitu. Jadi sebelum kita tanam, kita ngambil modal dulu dari bos kita. Misalkan bos kita, wah aku mau nanam jagung 5 pes, belikan dulu gitu. Jadi kalau kita udah panen, hasil kita berapapun harganya kita masukkan yang ngasih bibit tadi. Jadi termasuk diambil tengkulak. Bukan kita masakan sendiri-sendiri enggak. Cuman kan kita tinggal, bos jagung kita udah tua siap panen. Nah, bos kita tinggal nengok, besok hari ini kita panen sama-sama gitu. Ya, makasih banyak Pak udah bersedia kami wawancarain. Lewat wawancara ini kami ya lumayan lah Pak tahu sedikit banyak tentang proses penanaman jagung ini. Nah, ya kami berharap semoga meskipun musim kayak gini tetap lancar ya Pak. Amin. Ya. Amin. Terima kasih.